Ini Pak Fer, Pak Ferry, dia pihak dari BYD. Kemari. Harga resmi belum Harga ya? resmi belum. Tapi bocorannya, infonya sekitar 3,5. Nah, Pak Fer, infonya kalau misalkan booking dari sekarang, inden dari sekarang, estimasi pengiriman kapan, Pak Fer? Estimasi pengiriman. Selamat datang di channel HK Otomotif, channel yang membahas tentang semua merek mobil baru dan semua merek mobil bekas. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HK Otomotif. Kali ini kita bahas lagi untuk yang lagi viral nih. Mobil yang murah, keren, futuristik, ya kan? Terus ini bakal bikin ketar-ketir untuk kelas listrik mobil-mobil yang udah masuk di Indonesia. Apa itu? Nih, BYD Dolphin. Nah, ini BYD Dolphin tipe standard range. Kebetulan di depan kita itu tipe yang standard range dan dia ada dua tipe. Dia ada long range sama standard range. Nah, kebetulan ini adalah standard range-nya. Apa aja? Nanti saya jelasin perbedaan antara yang standard range sama long range, ya kan? Nih, desainnya futuristis abis. Dia pakai nama Dolphin yang berkaitan sama hewan laut, ya kan? Makanya jangan kaget nanti banyak desain-desainnya itu berkaitan pattern-pattern yang bernuansa laut, ya kan? Kita mulai dari depan nih. Di depan itu udah ada logonya BYD. Nah, sama aksen-aksen pattern gini nih, garis-garis gini. Yang kalau saya bilang sih agak aneh ya. Nggak terlalu matching antara sisi sini sama sisi sini. Gitu. Terus juga untuk bagian depan ini sebenarnya udah keren. Kalau ini semuanya black glossy, wow, keren banget. Terus kalau di bagian bawah sini dia akan melengkung itu sampai sana, sama sini itu DRL-nya. Mau tipe yang standar atau long range sama. DRL-nya kayak gini sama. Lampu udah LED. Terus sennya juga dia masih bohlam ya. Nah, kekurangannya dia itu belum ada fog lamp untuk di bagian bawahnya. Udah dipakai kamera 360 di bagian depan sini. Dia udah ada kamera 360 sama sensor 3 titik di bagian depan. Karena mobil ini udah dilengkapin sama ADAS. Itu udah lengkap ADAS-nya, mau tipe yang standar ataupun yang tipe long range itu udah ada ADAS-nya. Keren ya, mantap. Nah, kita ke bagian samping nih. Ini bagian sampingnya itu dia ada overfender dari depan itu nyatu sampai ke belakang, terus ada garis bawahnya itu. Walaupun ada di sini garis tengah ini yang kecil itu dia itu black glossy, beda aksennya. Kalau overfender sini sampai yang bawah itu warnanya doff, kalau yang di tengahnya garis kecil itu dia warnanya glossy. Nah, untuk ukuran peleknya, untuk yang standar range itu dia ring 16, 195/60. Tapi kalau yang long range-nya itu dia naik 1 inci, jadi ring 17. Nah, kalau yang ini untuk Dolphin yang standar range, dia warnanya two tone. Dia perpaduan warna silver sama black, gitu. Nah, depan belakang dia juga udah double disc. Dia udah full disc dan ada regenerate aktifnya juga, gitu. Nah, terus kalau ke bagian sampingnya nih, karena dia udah dilengkapi kamera 360, dia udah dipasangkan di sini kamera 360-nya di bagian spionnya. Dan dia warnanya black glossy, beda sama warna bodinya, dia jadi nggak sewarna body. Di sini warnanya black. Nah, perbedaannya kalau misalkan kalian lihat, kalau di sini nanti yang long range-nya itu ada namanya panoramik. Sedangkan untuk yang standarnya itu dia belum panoramik. Nah, tapi dia hanya panoramik ya, beda sama kayak si Atto. Atau itu kan dia udah ada sunroof panoramik. Kalau si Dolphin itu dia hanya panoramik aja. Nah, yang lucunya lagi, dia kayak klasik, kembali ke klasik. Untuk bukan pintunya itu datar. Nggak kayak mobil-mobil sekarang gitu. Nah, dia jadi bukannya kayak gini. Unik ya, keren ya, gitu. Nah, terus kalau untuk pilarnya, dia warnanya black doff. Nggak kayak si Atto 3. Atto 3 itu dia warnanya black glossy. Kalau si Dolphin itu warnanya black doff. Nah, untuk panjangnya dia sendiri dia di 4,2 meter tuh. Si Dolphin ini panjang 4,2 meter, terus tingginya 1,7 meter. Nah, terus wheelbase-nya itu di 2,7 meter. Dia jadi wheelbase sama nih. Sama kayak si Atto 3. Atto 3 itu wheelbase-nya kan sama 2,7 meteran. Nah, di bagian belakang sini, di kaca sini dia ada plastik. Bahannya plastik, terus dia ada aksen kayak sama kayak di depan itu, ada garis-garis kayak gini.
ada pattern-pattern garisnya, cuman memang warnanya agak samar gitu. Nah, kita ke bagian belakang yuk. Di bagian belakang nih, dia udah ada defogger plus sama wiper di bagian belakang. Terus di sini udah ada Hikman stop lamp. Dia antenanya juga udah menggunakan shark fin tuh, ya kan? Cuman memang dia belum roof rail karena kan dia memang konsepnya itu kayak hatchback. Nah, di bagian belakang bedanya nih sama si Atto 3. Kalau di Atto 3 itu untuk logonya Build Your Dreams-nya itu di luar, tapi kalau yang di Dolphin itu ada di dalam covernya. Jadi nggak bisa tuh diganti-ganti, mungkin harus dibongkar dulu. Nah, untuk lampu remnya keren ya, unik ya. Dia kayak gelombang begitu. Keren banget, kayak rajutan, kayak jahitan yang keluar masuk. Pokoknya 3 dimensinya dapat banget. Nah, untuk lampu stop lampnya itu dia udah LED. Nah, tapi lampu sennya dia masih menggunakan bohlam, lampu mundurnya dia sudah menggunakan LED. Nah, di bagian belakang ini dia juga menggunakan ada 3 sensor tuh, sensor parking, sama di bagian bawah sini dia udah ada kamera mundurnya. Nah, kita ke bawahnya lagi nih, ke bawahnya lagi itu dia ada aksen-aksen black glossy gini. Keren ya, keker banget di bagian belakang tuh kayaknya ini sih lawannya sih bakal ketar-ketir sih. Mau dari depan, dari belakang, desainnya keren loh, cakep. Nah, terus di bagian bawah sini dia sewarna body nih, bumper-bumpernya itu sewarna body. Nah, di sini ada logo BYD Dolphin. Keren ya? Nah, sebelum kita masuk ke bagian interior, kita tanya dulu nih ke bagian salesnya. Kira-kira estimasi harga sama pengirimannya itu kapan kalau misalkan bisa SPK sekarang? Nah, sama nanti kita tanya kalau mau pesan bisa langsung hubungin ke Pak Ferry-nya yuk. Nah, terus bagian pengecasannya itu sama tuh. Dia kayak Atto 3. Atto 3 kan ada di bagian samping sini, sama si Dolphin juga bagian sini. Nah, kerennya lagi, itu dia udah AC/DC. Jadi pakai untuk di SPKLU itu udah bisa. Nggak perlu ribet-ribet kayak Wuling harus pakai portable lagi. Nah, di sini ada 2 tipe dia. Yang standar range itu di 44 kWh. Kalau yang di long range itu di 60,4 kWh. Nah, untuk jarak tempuhnya si BYD ini dia mengklaim untuk standar range itu di 410 km. Tapi kalau untuk long range-nya itu di 480 km-an. Itu untuk klaim si BYD. Nah, biasanya kalau untuk mobil listrik itu akan jauh lebih panjang dibanding klaim si brandnya atau ATPM-nya gitu. Nah, lanjut yuk kita ke bagian interiornya. Nah, sekarang kita udah ada perwakilan nih dari pihak BYD-nya nih. Ini Pak Fer, Pak Ferry, dia pihak dari BYD, termasuk dari salesnya ya Pak? Betul sekali Pak. Nah, kalau kalian mau open inden atau booking atau SPK, bisa langsung hubungin ke Pak Ferry. Bisa sekali. Ya, Pak Ferry ya. Bisa Kalau, sekali, Om. nah ini kan Dolphin Pak. Betul. Kisaran harga udah ada belum sih Pak? Kisaran harga karena ini kan belum launching nih. Iya. Kemarin. Harga resmi belum Harga ya? resmi belum. Tapi bocorannya, infonya sekitar 3,5 yang standar range. Untuk yang extended 400. Oh, 3,5 sampai 400. Betul, sangat affordable banget dah. Jauh lah Pak, Ya, ini benar, murah benar. banget. Wah, harga-harga konvensional aja 1.500 NA, mobil konvensional itu udah di angka 400 jutaan. Betul. HRV, kereta, Betul sekali. ya kan ekspor, ini 400 juta, dapat hatchback. Betul. Ini radiusnya bisa sampai 400-an kilometer Pak. 480 yang extended. 480 loh. Betul. Ioniq 5 aja bisa hampir kalah sama dia. Betul sekali. Dengan bobot yang lebih ringan. Iya, betul. Sekali. Wow. Ini laku nih. Ini bakal sering, pasti kalian bakal ngelihat mobil ini di jalanan. Ya, pasti. Ini orang-orang dalam kota yang untuk anak muda belum menikah, Keluarga pasti. kecil Keluarga ya. kecil Mantap. pasti suka ini. Nah, Pak Fer, infonya kalau misalkan booking dari sekarang, inden dari sekarang, estimasi pengiriman kapan Pak Fer? Estimasi pengiriman kita di bulan akhir Februari atau awal Maret, Pak. Akhir Februari atau awal Maret? Betul sekali. Tergantung kecepatan antriannya. Betul, kecepatan antrian. Karena Oke. sekarang udah mulai banyak yang antri nih, Pak. Oh, siap. Iya. Nah, kalau buat kalian nih mau langsung booking, mau ikut antrian, langsung aja hubungin ke nomor Pak Ferry. Di nomor berapa, Pak? Nah, untuk nomor telepon, untuk pemirsa sekalian bisa WA atau telepon ke nomor telepon 0817 1770 116 atau 0878 62 44 5333. Itu ada WA ya, Pak? Ada WA dua-duanya, Mantap. Pak. Siap. Nah, itu kalau mau kalian mau WA bisa, mau calling bisa. Pasti. Mau janjian langsung mau lihat unit bisa, Siap. ataupun
mau langsung booking aja langsung. Siap. Ya Langsung kan? Langsung booking ikut udah paling antrian enak. dulu ya Iya, kan. betul. Karena demandnya pasti bakal tinggi banget. Tinggi, Pak, pasti. Ini pemain yang benar-benar pure full elektrik, nggak Betul ada sekali. konvensionalnya soalnya. Betul sekali. Mantap ya kan. Iya. Nah, saya lanjut review ya, Pak Fer. Boleh, siap. Terima kasih, Pak. Mari, siap. Thank you, Mari. Oke, kita masuk ke bagian interiornya nih. Berat banget loh pintunya, sama ciri khasnya kayak mobil-mobil Cina lainnya. Ini berat banget untuk platnya. Nah, kita sekarang bagian interiornya. Jadi gini, di interior itu ada beberapa pilihan warna. Cuman saya belum dapat spesifikasi lengkapnya pilihan warna interiornya apa aja. Tapi yang ada di kita ini yang tipe short range dan interiornya itu kayak mengusung aroma laut. Di sini tuh banyak aksen-aksen tuh kayak laut, kayak ombak, kayak gitu. Nah, di bagian depan juga gitu tuh. Kayak ombak laut. Dia gelombang-gelombang kayak gitu di bagian dashboardnya. Nah, dia ngusungnya itu sama kayak BYD lain. Jadi kalau instrumen clusternya itu kecil kayak HP, cuman bagusnya slim, enak, nggak mengganggu sudut pandang. Dan ini untuk jarak pandangnya itu luas banget, nggak kayak si Atto 3 ya. Atto 3 saya ngelihatnya kayak kurang luas, tapi kalau si Dolphin ini itu kayaknya sudut pandangnya luas banget. Nah, airbag-nya kan dia udah terdiri dari 6 airbag. Nah, terus untuk dalamnya itu interiornya ada tiga warna perpaduannya. Jadi ada warna hitam, ada warna silver, sama ada warna coklat. Nah, di sini dia hard plastik, di sini dia itu soft untuk bagian sininya. Nah, lucunya lagi instrumen clusternya tuh untuk AC-nya. Instrumen AC-nya itu lucu loh. Kayak mainan jadinya. Tuh, bunyinya aja enak banget. Klik, klik, klik. Aduh, enak loh, ya kan? Nah, di sini ada konsol-konsol tempat penyimpanan tuh untuk naruh HP, ya kan? Nah, untuk head unitnya sama kayak si Atto 3. Jadi dia bisa diputar untuk portrait atau mode landscape dari pengaturan setir ini. Karena ini sudah dilengkapi sama ADAS, jadi di sini semuanya udah dilengkapi lane following assist, lane keeping assist, ya kan? Terus sama adaptive cruise control tuh. Cakep banget. Dan dia nggak cuman kamera, tapi dilengkapin sama radar juga. Wow. Ini sih penantang serius sih. Udah masuk pasar Indonesia, udah resmi per hari ini. Dan dia nggak main-main loh. Dari segi desain oke, interiornya mantap, sama fiturnya wow. Canggih. Nah, kita ke bagian bawahnya. Jadi di bawah sini itu dia ada tempat box lagi untuk penyimpanan barang. Cuman memang nggak terlalu besar. Nah, di sini ada tempat minum. Nah, di sini ada tuas parking. Terus di sini electric stabilizer sama auto hold. Di sini udah menggunakan auto hold. Nah, terus tuas perpindahan giginya di mana? Transmisinya. Dia ada di sini. Jadi lucu ya. Dia cuman kayak naik, R, netral, tengah, sama ke bawah itu mundur gitu. Nah, di sini ada mode berkendara, terus ada pengaturan AC, semuanya sama volume tuh. Volume diputar-putar gitu aja tuh. Ada suaranya klik klik klik, enak banget loh. Sumpah. Ini mobil keren sih. Untuk pengaturan setirnya dia udah tilt sama teleskopik. Mantap, udah aerodinamis banget nih untuk posisi kendaraannya. Nah, terus untuk startup engine-nya dia ada posisinya di sini. Jadi ngumpet ya. Kalau mungkin kalau orang yang baru dia akan nyari dulu tuh posisinya ada di mana karena dia nggak kelihatan. Kalingan sama tuas si wiper itu. Gitu. Terus kita ke konsol box-nya. Konsol box-nya lumayan besar, nggak kayak si Atto 3, cuman dia memang belum soft opening. Nah, ini bahannya hard plastik. Terus dia kayak ada bahan-bahan gimana ya? Kayak kanvas kain gitu tuh. Enak sih. Dan ini keren banget. Ini solid banget tuh. Nggak goyang. Nah, cuman memang di bagian sini dia itu nggak ada tempat box untuk penyimpanan. Tapi di bawah bagian sini, dia ada lagi tuh. Kalau buat naruh-naruh tempat di bagian bawah sini. Cuman memang agak sempit aja ya. Kalau tangan kita mau begini tuh kayak agak sempit aja. Karena memang joknya itu tebel sih. Busanya tebel. Terus bagian sini tuh juga pengaturannya beda sama Atto. Kalau Atto itu kan keren. Kayaknya futuristis banget. Nah, kalau di sini dia bedanya untuk buka handle pintunya itu dia kayak sirip ikan begitu, ngebelok begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Atto, saya lebih suka sama Atto sih. Karena dia belok begitu loh.
cukup dituas, ditarik begitu aja enak banget gitu. Sedangkan kalau si Dolphin ini hampir mirip kayak mobil-mobil biasa, cuman bedanya bentuknya aja. Dia kayak sirip ikan gitu. Nah, kalau untuk bagian si joknya, dia sama kayak si Atto, dia masih modelnya tuh pocong. Untuk headrestnya dia nggak bisa di-adjustable, tapi untuk posisinya itu masih enak dan busanya tuh empuk banget sih. Dan ini kayak meluk, untuk di bagian sisi kanan kirinya tuh kayak meluk. Nah, ini bagiannya dia udah kulit semua, full leather. Di sini warnanya hitam sama warna coklat. Perpaduannya ada, terus ada stitching-stitching itu kayak warna coklat gitu. Keren sih. Nah, di sini juga udah ada lampu sama kaca di bagian pengemudi, terus di bagian passenger juga udah ada loh. Lengkap loh. Keren. Kayaknya sih ini bakal laku banget sih Dolphin ini nih. Nah, kita sekarang ke pengaturan joknya nih. Joknya memang dia masih manual, dia belum elektrik. Untuk maju mundur, terus untuk posisinya naik turunnya dia masih manual semua, dia belum elektrik. Tapi untuk range harga segini, terus kilometernya sampai sejauh itu, ini udah lebih dari cukup sih. Wow. Yuk kita ke baris keduanya yuk. Nah, kita masuk ke baris keduanya nih. Wow, enak loh. Berat. Ini luas banget sih. Untuk headroomnya yang saya tinggi 168, oke banget. Terus, untuk legroomnya, wow. Jauh banget loh. Tuh, bisa sampai 13 jari. Ini dengan posisi berkendara saya. Wow, enak banget sih. Ini ada chargernya, USB sama Type-C. Enak tuh, jadi nggak perlu berebutan. Tapi dia nggak ada AC lagi di bagian kedua. Jadi AC itu semuanya di bagian depan gitu. Nah, untuk lampu juga di sini udah ada, sama layar sentuh juga. Nah, ini atapnya itu juga dia hitam warnanya tuh, mantap. Jadi yang buat ada anak kecil tuh nggak takut gampang kotor. Nah, sekarang di sini udah ada armrest, enak sih, tegak, nggak landai, nggak jatuh. Oke, kuat, kokoh. Sama 2 tempat holder tuh penyimpanan untuk minum. Mantep lah. Ini untuk keluarga kecil sih udah lebih dari cukup banget sih. Enak sih, ini bakal laku banget loh. Keren. Kalau kalian lihat langsung mungkin akan ngeliat, wow. Keren banget sih. Oke, yuk langsung kita ke bagian bagasinya yuk. Oke, bagian bagasinya wow. Lumayan luas loh. Untuk kelas hatchback kayak gini, terus dia ada tempat untuk, wah, keren sih. Jadi untuk meminimalisir barang dicuri di bagian bagasi, nggak bisa diintip dari luar ya kan, wow. Dan di bagian bawahnya tuh sama kayak si Atto 3 tuh, bagian bawahnya dia bisa buat tempat penyimpanan lagi. Jadi keren sih, luas, lega. Terus ini bisa nah, jadi kalau kita butuh tempat penyimpanan yang lebih besar, ya ini ditaruh di bagian bawah. Wow. Keren ya? Mantap. Nah, itu sedikit penjelasan untuk BYD Dolphin ya. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya, hubungin ke nomor Pak Ferry yang tadi saya terterakan di video sama di deskripsi. Tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa. Untuk indiannya berapa lama, terus harganya, kepastiannya berapa, langsung aja hubungin. Nah, jangan lupa tonton juga nih BYD Alto sama BYD Seal. Ya kan? Jangan lupa dukung terus, klik like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.